Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 7 tentang cita-citaku. Cita-citaku. Setiap manusia mempunyai cita-cita. Cita-cita tersebut berbeda-beda. Ada yang ingin menjadi dokter, tentara, pilot, hakim, arsitek, dan guru. Nah, Mita bercita-cita menjadi seorang koki. Menurutnya, koki merupakan pekerjaan yang menyenangkan. Setiap hari, koki bisa mengenali makanan dan bahan-bahannya. Jika menjadi koki, Mita bisa memasak makanan yang lezat. Bagaimana dengan kalian? Apa kalian mempunyai cita-cita? Membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi. Teks non-fiksi mengandung banyak informasi. Ada informasi yang bisa saja kamu ketahui sebelum kamu membaca sebuah teks non-fiksi. Ada juga informasi baru yang kamu peroleh setelah kamu membaca sebuah teks non-fiksi. Semakin sering kamu membaca, maka semakin banyak informasi yang kamu ketahui. Misalnya, kamu ingin memiliki banyak pengetahuan tentang cita-cita, maka kamu bisa membaca teks-teks yang menginformasikan cita-citamu tersebut. Contoh, kamu membaca teks tentang Bu Guru EN Sukaisi. Nah, anak-anak, kalian baca ya teks tersebut di dalam buku kalian masing-masing. Kata hubungan antar kalimat dalam suatu paragraf, oleh karena itu, atau namun. Contohnya, yang pertama, sejak kecil Bu EN bercita-cita menjadi guru. Oleh karena itu, ia pun rajin belajar. Kata hubungan antar kalimat dalam kalimat tersebut yaitu oleh karena itu. Contoh yang kedua, kini Bu EN telah wafat karena sakit yang dideritanya. Namun, semangat Bu EN menginspirasi banyak orang. Kata hubungan dari kalimat ini yaitu namun. Dapat dimengerti anak-anak? Menyampaikan perbandingan pengetahuan lama dan baru dari teks non-fiksi. Untuk mewujudkan cita-citamu, kamu sebaiknya mengenal hal-hal yang kamu sukai dan hal-hal yang tidak kamu sukai yang berkaitan dengan cita-citamu. Contohnya, cerita dari Kak Inu yang dari kecil suka menulis. Setelah besar, Kak Inu menjadi penulis bayangan, buku, dan naskah film yang ditulisnya disukai dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kalian baca teks non-fiksi tentang Kak Inu Febian, si penulis bayangan. Nah, untuk perbandingan pengetahuan lama dan baru, bisa menggunakan yang pertama, tabel. Tabel akan memudahkanmu dalam perbandingan hal-hal yang baru kamu ketahui sebelum membaca teks dan hal-hal yang baru kamu ketahui setelah membaca teks. Yang kedua, kamu bisa menggunakan diagram. Diagram akan memudahkanmu dalam menyampaikan pengetahuan lama dan barumu setelah membaca teks non-fiksi. Menulis perbandingan pengetahuan lama dan baru dari teks non-fiksi. Cara menyampaikan perbandingan informasi secara lisan dan tulisan tidak jauh berbeda caranya dalam menyampaikan perbandingan pengetahuan lama dan baru. Kamu dapat membuat tabel atau diagram terlebih dahulu. Tabel atau diagram dapat memudahkanmu dalam menyampaikan informasi yang kamu peroleh.
kamu dapat menulis informasi-informasi tersebut dalam bentuk poin-poin singkat. Kemudian, kamu dapat menyusun poin-poin tersebut menjadi sebuah kalimat. Kalimat-kalimat tersebut dapat kamu rangkai menjadi sebuah paragraf. Setelah itu, kamu dapat menyampaikan sebuah lisan dengan percaya diri atau mengumpulkan hasil tulisanmu dengan rapi. Nah, contoh diagram teks Kak Inu Febrian, si penulis bayangan. Jadi seperti ini ya contohnya. Kak Inu Febrian, seorang penulis bayangan, menulis berbagai buku yang banyak di pasaran, kemampuan belajar karena berlatih sendiri. Membaca merupakan modal utama seorang penulis. Ide menulis diperoleh setelah membaca buku. Hobi membaca buku sejak kecil. Jadi anak-anak, ini adalah salah satu contoh diagram teks Kak Inu Febrian, si penulis bayangan. Bagaimana anak-anak dapat dipahami pembelajaran hari ini? Setelah menyimak pembahasan dari Ibu, kalian kerjakan tugasnya. Latihannya buka buku halaman 100 bagian A dan B. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.